Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5. Saya Aldo, mewakili kelompok saya, ingin memberikan kalian video edukasi tentang peran bahasa Indonesia dalam kampanye dan edukasi lingkungan. Berikut videonya. Nih guys, pertama-tama sini aku mau jelasin tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dulu berasal dari bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat terdahulu sebagai bahasa penghubung antar daerah. Lalu pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia tersebut dinobatkan sebagai bahasa persatuan. Lalu seiring waktunya berjalan, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa resmi negeri yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan kampanye publik, termasuk juga kampanye lingkungan tersebut. Pertama kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena berkaitan dengan identitas, persatuan, dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Indonesia memiliki ratusan suku dan bahasa daerah. Jika setiap suku hanya menggunakan masing-masing bahasa daerahnya sendiri, maka komunikasi dalam skala nasional akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa bersama yang bersifat netral dan tidak memihak pihak tertentu. Selanjutnya yakni fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa karena keberagaman yang ada di Indonesia dari suku, adat, istiadat, bahasa daerah yang tentunya berbeda-beda, tetapi dengan adanya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa untuk berkomunikasi satu sama lain karena keberagaman yang ada. Yang nomor dua yakni sebagai lambang identitas negara karena bahasa Indonesia merupakan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang tentunya tidak dimiliki oleh bangsa dari negara lain. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa negara karena digunakan dalam segala urusan resmi dan kenegaraan. Lalu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Dalam kedudukan ini, bahasa Indonesia bersifat wajib, resmi, dan baku, serta digunakan oleh pemerintah dan lembaga negara. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan digunakan dalam upacara kenegaraan, sidang DPR, pidato presiden, dan berbagai dokumen resmi negara. Yang kedua, ada bahasa pengantar pendidikan digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, ada alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang digunakan dalam buku pelajaran, jurnal ilmiah, serta kegiatan penelitian. Di sini kita akan melakukan edukasi lingkungan serta kampanye tentang bahayanya mikroplastik bagi tubuh. Nah, kenapa kita harus mengurangi mikroplastik? Yaitu tentang mungkin kita bisa dilihat dari sampah plastik yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kenapa kita harus mengurangi hal tersebut? Karena mikroplastik sangat berbahaya jika bisa masuk ke dalam tubuh. Misal, contoh kita membeli makanan yang menggunakan plastik. Misal kita membeli bakso, lalu bakso tersebut diwadahi dalam plastik. Nah, secara tidak langsung panas dari bakso tersebut akan membuat mikroplastik tersebut masuk untuk dalam tubuh sehingga membuat tubuh bisa terjangkit penyakit-penyakit yang buruk bagi organ yang di dalamnya. Maka dari itu kita bisa menguranginya dengan cara yang pertama, yang paling umum adalah kita membeli dengan cara mengurangi sampah plastik. Ya, yang kedua kita bisa membeli barang di supermarket dengan cara kita memberikan tote bag atau membawa tote bag dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa mikroplastik itu sangat berbahaya bagi tubuh? Nah, banyak studi yang mengatakan bahwa mikroplastik sendiri itu mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh jika masuk ke dalam tubuh itu bisa merusak ke dalam ginjal, liver, dan lain-lain. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, serta alat komunikasi antar daerah dan antar budaya di tengah keberagaman suku dan bahasa di Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam segala urusan resmi kenegaraan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36,
Bahasa ini berfungsi sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa pengantar pendidikan, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahasa resmi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.